Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kemkominfo ajak masyarakat kampanye cegah stunting. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo mengajak masyarakat untuk bersama-sama pemerintah mengambil bagian dalam kampanye dan aksi lainnya untuk mencapai target menurunkan angka stunting hingga 14% di tahun 2024. Tentang apa itu stunting sekaligus apa peran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam berperan untuk mengurangi stunting, mencapai target di 2024 14%, karena dalam masa kedua, periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi menekankan pada kualitas sumber daya manusia. Memang dalam hal kampanye stunting ataupun dalam menurunkan tingkat stunting menjadi 14%, sesuai dengan yang dimandatkan atau diharapkan oleh WHO, menemui kendala karena terjadinya COVID. Tetapi kami di pemerintahan terus berupaya melakukan, tidak berhenti artinya upaya menurunkan stunting, dan betul sekali dipimpin oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya kira itu Abah Hadi, kurang lebih mohon maaf. Menanggapi pernyataan yang disampaikan Dirjen IKP Kemkominfo tersebut, Usman Kansong pada diskusi virtual yang digelar Sabtu 4 September lalu, CEO Alimbas TV Muhammad Joni SHMH menyebut soal memberantas stunting adalah soal melindungi hak-hak anak yang diamanahkan konstitusi negara kita. Berikut petikannya. Atau stunting pada anak itu bukan hanya persoalan kesenjangan layanan kesehatan, bukan hanya kesenjangan kesejahteraan atau kemiskinan, bukan hanya kesenjangan dalam hal pelayanan kebutuhan dasar, tapi ini adalah persoalan yang mendasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, dengan dasar demikian, maka perspektif yang pertama yang harus diletakkan dalam combating stunting adalah dalam rangka melaksanakan mencerdaskan kehidupan bangsa dan apa yang disebut dengan perlindungan seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan turunannya ke dalam batang tubuh bisa mengacu kepada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Saya menyebutnya sebagai konstitusi perlindungan anak atau konstitusi hak anak. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu perspektifnya adalah perspektif hak asasi manusia, hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, perlindungan, hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan. Yang terpenting yang harus diletakkan pemahamannya adalah antara hidup dan tumbuh kembang anak itu tidak bisa dipisahkan. Seorang anak lahir bukan hanya untuk lahir, lantas kemudian menjadi stunting, lantas kemudian menjadi malnutrisi, kemudian tidak punya kesempatan yang setara atas pendidikan, informasi, hak yang setara atas akses pelayanan, dan seterusnya. Jadi bagi hak anak ya untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan. Dia ada dalam satu tarikan napas. Itulah sebabnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak maupun perubahannya Undang-Undang 35 tahun 2014, bahkan di dalam konstitusi kita, antara hak kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan itu dalam satu tarikan napas, ada dalam satu frasa, ada dalam satu pasal. Dan karena itu ini adalah menjadi agenda untuk mempertahankan hak asasi manusia, hak hidup, dan kehidupan itu sendiri. Dengan demikian, maka tidak menjadi soal apakah itu stunting 37, sekian persen, kemudian turun menjadi 14%. Jadi ini bukan hanya persoalan statistik stunting. Ini adalah persoalan hak asasi manusia, ini persoalan hak anak yang notabene merupakan supreme right. Karena bagi anak, antara hak hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan itu dalam satu tarikan nafas yang sudah masuk di dalam konstitusi kita, yang kemudian di dalam masyarakat dunia dikenal sebagai economic, social, and cultural right, yang sebenarnya kalau dibandingkan dengan ECOSOC right tahun 1966, lebih dahulu konstitusi kita menjelaskan soal itu di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kita sebenarnya melaksanakan ini adalah lebih untuk melaksanakan
amanah konstitusi dan proklamasi, bukan hanya sekedar untuk mencocok-cocokkan dengan agenda internasional atau international agenda dalam rangka combating stunting. Nah, dengan demikian maka perspektifnya tidak boleh lepas dari perspektif anak. Jadi anak harus juga dilibatkan dalam menjalankan ikhtiar berkelanjutan perlindungan anak dari stunting. Apa artinya? Artinya adalah bukan hanya urusannya 100 hari pertama kehidupan saja, tetapi juga ketika bagaimana para anak dan remaja, kemudian dia akan menjadi orang dewasa, itu juga sudah dipersiapkan diri untuk menjadi lapisan berikut dalam rangka penanganan stunting. Itu poin yang penting. Dan setarikan napas dengan itu, penanganan stunting tidak lepas dari pemberdayaan perempuan. Yang lepas dari diskusi kita acap kali adalah perspektif pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dalam rangka penanganan stunting. Kalau dulu Bung Hatta, dia pergi dari tanah leluhurnya di Sumatera Barat sana, di Bukit Tinggi, kemudian bersekolah ke Belanda, dan dia bisa menggemakan Manifesto Indonesia Free tahun 1928, artinya dia adalah orang yang cerdas dan Indonesia bisa punya sekelas Hatta yang notabene pasti tidak stunting. Jadi stunting bukan berarti orang dalam keadaan miskin saja atau dalam keadaan tidak tertekan, tapi ada potensi kebaikan dan kearifan lokal dan spirit yang dimiliki oleh Bumi Putra sehingga dia bisa lepas dari stunting. Jadi selain perspektif anak dan perempuan, juga adalah mengelaborasi, mengoptimalkan potensi kearifan lokal. Karena kalau diharapkan dari sumber APBN dan gerakan pemerintah, walaupun sudah ada percepatan dengan Perpres, saya rasa tanpa pelibatan otentik dari warga masyarakat, di mana dia bisa mengumpulkan pendapatannya, ada lumbung desa, bagaimana mereka punya kolam pemancingan ikan, ada sumber daya lokal yang dioptimalkan, tolong-menolong, menggiatkan ASI, dan kalau di kampung-kampung di Sumatera Utara, di pedesaan, perkebunan, misalnya ada yang namanya Baskoman, dan ada sistem jaminan sosial lokal, itu adalah potensi yang tidak bisa kita abaikan karena dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, masyarakat adalah yang paling terdepan. Jadi analisa ketiga yang ingin saya ajukan adalah melakukan ini sebagai gerakan masyarakat yang otentik dengan bukan hanya pelibatan sebagai penempelan mereka ke dalam sebuah pekerjaan yang dilabelkan sebagai program kerja yang ada APBN ataupun APBD-nya, tetapi ini adalah bagian melibatkan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian maka combating stunting bukan hanya diposisikan sebagai gerakan dari atas, tapi adalah bagian daripada melibatkan peran serta masyarakat yang secara otentik bisa menyumbang banyak hal. Katakanlah misalnya Ormas, Muhammadiyah, NU, KAHMI, kemudian berbagai kalangan masyarakat luas sangat punya peran yang penting. Saya mendengar kita juga mendukung bagaimana saya diskusi dengan Dr. Abidin Sastregar akan menggunakan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia untuk menggiatkan wakaf stunting, mengumpulkan wakaf untuk against stunting atau combating stunting. Nah, tesis yang ketiga tadi adalah pelibatan masyarakat yang harus dioptimalkan sebagai bagian yang signifikan kalau kita hendak satu, intervensi, yang kedua issuing atau mengkampanyekan dengan memasuki relung-relung yang paling inti dari masyarakat yaitu keluarga. Itu yang ketiga. Yang keempat yang tidak kalah penting hemat saya menjadikan ini sebagai gerakan. Nah, kalau dulu saya waktu sekolah, kuliah, semua kita mahasiswa KKN, kuliah kerja nyata, jangankan Pak Camat atau Pak Lurah, semua ketua RT dan RW ikut dalam penanganan atau kegiatan yang namanya keluarga berencana. Karena saat itu, bayangan saya secara hipotetis, saya mengatakan itu adalah sebuah gerakan yang sekarang bisa dipakai dalam kualifikasi atau nomenklatur program strategis nasional. Apakah percepatan dengan Perpres yang terbaru itu merupakan program strategis nasional atau tidak?
Nah, program strategis nasional itu sebenarnya dimungkinkan dengan undang-undang pemerintah daerah. Di dalam undang-undang pemerintah daerah dimungkinkan suatu urusan dikualifikasi sebagai program strategis nasional. Saya belum melihat ini menjadi program strategis nasional, sehingga jangankan gubernur atau bupati tidak efektif dan konstruktif dalam penanganan stunting, semua mesin pemerintahan dan juga masyarakat harus digiatkan. Jadi tesis yang akan diusulkan oleh Alimbas TV adalah menjadikan ini sebagai program strategis nasional yang dimungkinkan dengan undang-undang Pemda dan menjadikan ini sebagai urusan konkuren wajib berbasis kepada kebutuhan dasar yang sebenarnya juga ada rujukannya di dalam pasal 12 ayat 1 undang-undang Pemda itu sendiri. Nah, tesis ini akan kita kembangkan dengan melibatkan diskusi dan advokasi dan mungkin juga piloting dengan beberapa pihak pemerintah daerah, karena bagaimanapun ini harus diwujudkan sebagai aplikasi dari sebuah konsep dan transformasi dari sebuah kebijakan-kebijakan yang lebih punya perspektif kepada hak asasi manusia dan hak anak, yang kedua sensitif kepada hak anak dan pemberdayaan perempuan, yang ketiga sensitif kepada apa yang disebut dengan penguatan pemerintah daerah dan pemerintah daerah menjadi ujung tombak, yang keempat menjadikan ini sebagai agenda yang program strategis nasional, dan tentu saja dengan pelibatan partisipasi masyarakat yang otentik, bukan hanya dilengketkan, dilampirkan dari sebuah gerakan yang datangnya dari atas. Dan oleh karena itu kita mendukung piloting yang nanti dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Utara misalnya untuk penanganan stunting, juga Sambas dan juga daerah-daerah yang lain. Dan karena itu ke depan Alimbas TV akan mendorong ini sebagai sebuah agenda bersama, karena bukan hanya ini menangani anak-anak yang sekian persen menjadi 14%, tapi ini adalah persoalan hak asasi manusia. Ini persoalan bagaimana kita menghormati seorang anak sebagai sesuatu yang istimewa. Kita acap kali marah dan menangis ketika ada sekian hektar hutan hilang dalam sekian menit. Tetapi apakah kita juga menangis dan marah ketika ada satu anak kita kehilangan kesempatan untuk bisa tumbuh, kembang, dan menjadi manusia? Saya kira anak bukan orang besar atau orang dewasa dalam ukuran kecil, mereka harus diberdayakan. Mereka juga punya hak untuk hidup, langsungan hidup dan tumbuh kembang, dan mereka adalah orang yang punya hak kepada Indonesia. Perlu dicatat, anak itu apakah dia mengalami satu bagian dari stunting atau tidak, dia adalah 30% dari totalitas populasi bangsa Indonesia yang merupakan bagian daripada constituent power yang dalam hukum tata negara mempunyai hak atas kedaulatan itu sendiri. Jadi combating stunting mempunyai dasar konstitusional, bagian daripada hak dari warga negara yang berdaulat, dan melakukannya tidak hanya dengan biasa-biasa. Ini adalah agenda yang harus dilakukan dengan extraordinary effort. Karena problemnya adalah problem extraordinary, bukan problem biasa-biasa. Dan dalam sejumlah instrumen internasional, baik di dalam UN report maupun di dalam panduan untuk membuat laporan pembangunan terhadap hak asasi anak, semua menggunakan istilah combating stunting. Jadi combating stunting itu adalah ikhtiar untuk menangani ini bukan secara biasa-biasa, tetapi secara extraordinary, dengan menjadikan anak dan perempuan sebagai sentrum dalam pertimbangannya. Pertimbangan yang terbaik untuk anak adalah menjadi poin penting dalam kita mengagendakan combating stunting. Saya kira itu. Netizen, Anda telah menyaksikan sekilas info dari Alimbas TV. Nantikan kabar menarik lainnya hanya di media televisi streaming Alimbas TV yang didedikasikan untuk merdeka mencerahkan bangsa.